Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun dzalika tukhawwafullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Wa qala aizan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian pekanan kita di pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita wajib bersyukur atas semua karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita hingga sampai hari ini Allah masih memberikan kita hidup atau kehidupan yang di dalamnya kita bisa mengisi seluruh tahapan kehidupan ini dalam rangka untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Dalam rangka untuk menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya. Dalam rangka untuk menyempurnakan pengabdian diri kita kepada Allah. Ya, sampai-sampai kalau kita belajar tentang an-nar wa ahlun nar gitu ya. Sampai-sampai kita itu akan berusaha menjaga agar diri kita itu tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar perintah Allah. Tidak melanggar larangan-larangan Allah. Tidak melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tidak melakukan perkara-perkara dengan mengikuti apa? Mengikuti tipu daya setan. Tipu daya. Seperti ayat yang pernah Ustaz sampaikan ke panjenengan gitu ya. Dalam surat Al-A'raf ya. Surat apa? Al-A'raf. Surat Al-A'raf ya. Ayatnya ke-201 ya. Di situ Al-A'raf surat ke-7 ayat 201. Pernah saya sampaikan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubashirun. Innal ladzina taqaw ya, adapun sesungguhnya orang-orang bertakwa itu idza apabila massahum ta'ifum minasyaiton ya. Ketika ada dorongan dari setan untuk berbuat keburukan, jika ada dorongan ya bisikan dari setan untuk berbuat kemaksiatan, maka orang bertakwa itu adalah gimana? Tazakkaru. Kemudian mereka akan ingat kepada siapa? Kepada Allah. Langsung ingat kepada Allah. Maka pada saat itu faidahum mubashirun. Maka ketika itu juga mereka bisa melihat kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya gitu. Seperti yang saya sampaikan pada pembahasan ini ya, kita lanjutkan yang lalu ya.
Bahwa sungguhnya ketika kita membahas tentang an-nar wa ahlun nar, di sana ada apa? Ada letusan peringatan. Peringatan buat siapa? Mereka yang ghafilin. Peringatan bagi orang-orang hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya. Peringatan bagi mereka-mereka yang telah melanggar, ya, melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Gitu ya. Kan kita pernah membahas tentang bahan bakar ya. Tentang bahan bakar api neraka, gitu kan. Cuma diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'shunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah marhamna bil Quran. Jadi di situ Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, surat 66, ayat yang ke-6. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu. Ahlikum. Coba di sini jamak ya, keluarga besarmu. Anak keturunanmu. Gitu ya. Naron, dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilladun, ya. Sidadun, gitu. Masya Allah kalimatnya. Yang padi di dalamnya, ya, yang di dalamnya, ya. Maksud di neraka itu ada penjaga-penjaga, malaikat-malaikat yang ghiladun, keras, kasar. Ghiladun itu kasar, sidadun keras. Gitu ya. La ya'sunallaha ma amarahum, dan mereka para malaikat tidak pernah mendurhakai, ya, Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, gitu. Jadi poinnya di sini apa? Suruh menjaga diri kita, suruh menjaga keluarga kita dari apa? Api neraka. Api neraka. Ya. Jadi gitu. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya. Hadis riwayat Ad-Darimi, ya. Dalam kitab Al-Mishkat Al-Mishbah, ya. Atau bahasa lainnya bisa dibaca Al-Mishkat Al-Mushabih, ya. Dalam kitab ini dicantumkan sebuah hadis dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, ya. Dari Nu'man ibnu Bashir atau Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu sami'tu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasulullah itu apa? Rasulullah bersabda, aku peringatkan kalian terhadap neraka. Aku peringatkan kalian terhadap neraka. Gitu. Kemudian Nu'man mengatakan, beliau terus-menerus mengatakan itu. Mengatakan kalimat apa? Aku peringatkan kalian terhadap Iya, aku peringatkan kalian terhadap neraka. Beliau Nu'man yang mendengar mengatakan bahwa Rasulullah itu menyampaikan itu berkali-kali terus-menerus. Hingga seandainya beliau berada di tempatku ini, niscaya suara beliau akan terdengar oleh orang-orang yang ada di pasar itu. Bahkan hingga pakaian sutra yang ada di kedua kaki mereka pasti terjatuh dengan peringatan yang keras berkali-kali, gitu ya. Berkali-kali, yang gitu kan. Yang gitu ya. Nah, gitu. Nah ini banyak sekali sebenarnya ayat yang lain, gitu ya. Seperti tadi misalnya yang Ustadz bacakan Al-Baqarah ayat 24. Pripun kan jenengan hafal surat Al-Baqarah ayat 24 pripun? Ada kalimat gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Fattakun nar, gitu ya. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah
Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan fattakun nar, maka takutlah kamu kepada neraka allati waquduhan nasu wal hijarah, ya, yang neraka itu dinyalakan, ya. Jadi kita suruh takut kepada neraka yang dinyalakan, ya, di mana yang menyalakan neraka itu atau bahan bakarnya dari apa? Manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang kafir. Begitu. Itu surat Al-Baqarah 24. Di redaksi yang sama di ayat yang lain surat Al-Imran ayat 131. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim wattaqun nar. Sama nggih? Kalau yang surat Al-Baqarah 24 fattaqun nar, kalau yang Al-Imran 131 wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, gitu ya. Gitu. Gitu. Sampai-sampai mungkin kita cukup hafal dalam surah Al-Lail, gitu ya. Dalam surah Al-Lail itu Allah berfirman fa'andartukum, terus gimana? Ayat yang ke-14 gimana? Fa'andartukum naron talabba, gitu ya. Maka kami memperingatkan kamu dengan narong talazzo, ya. Ya. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang talazza, neraka yang menyala, gitu ya. Neraka yang menyala-nyala, gitu ya. Jadi gitu ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencoba mengumpulkan, Rasulullah mengumpulkan apa? Mengumpulkan kerabat-kerabatnya, gitu kan? Kerabat dekatnya atau al-muqarrabin, ya. Mohon maaf, akrobin. Akrobin itu kerabat dekat. Iya, gitu ya. Itu ada dalam surat apa nggih? Asy-Syu'ara nggih. Asy-Syu'ara ayat 214 itu loh. Wa anzir asyiratakal aqrabin, kan itu. Rasulullah diperintahkan dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Ya, suruh memberikan peringatan kepada siapa? Kerabat terdekat. Maka akhirnya dalam sebuah hadis, ya. Hadis yang cukup panjang, ya. Rasulullah lantas dalam hadis riwayat Muslim, kemudian Rasulullah mengumpulkan siapa? Kerabat dekatnya. Ya. Rasulullah mengumpulkan apa? Kerabat dekatnya. Kerabat dekatnya Rasulullah itu siapa nggih? Sahabat. Bakar, Umar. Ya. Kalau kerabat dekat itu yang dimaksud, ya, sampai kepada bicara kaum. Bicara apa? Kaum itu bani, ya. Kalau bahasa di sana, ya bahasa di Arab berarti apa? Kan di sana itu masyarakatnya itu terbagi berkelompok-kelompok. Namanya apa? Kelompok-kelompoknya di sana itu kabilah. Iya, gitu ya. Maka sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengumpulkan keluarga-keluarga beliau dari suku Quraisy, keluarga kerabat-kerabat beliau, ya, dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu terdiri dari berbagai kaum atau Kabilah. Iya. Kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, Rasulullah bersabda, ya Bani Ka'bi ibnu Lu'ay, angkidu
anfusakum minan nar, gitu. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya Bani Murrah ibnu Ka'ab, ibnu Ka'bin, wahai Bani Murrah ibnu Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar, gitu. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian Rasulullah memanggil lagi, ya Bani Abdi Syam, ya, wahai Bani Abdu Syam, gitu ya. Angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian Rasul memanggil, ya Bani Abdil Manab, ya Bani Abdul Manab, atau Abu Manab atau Abdul Manab, Abdi, ya. Kemudian ya Bani Abdi Manaf, anqidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian Rasulullah memanggil, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, anqidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian Rasulullah memanggil, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, ya, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Setelah Bani Abdul Muttalib, Rasulullah memanggil, ya Fatimah bintu Rasulullah, angkidi nafsaki minan nar, gitu kan. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Setelah itu Rasulullah menyampaikan, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguhnya aku tidak memiliki kekuatan untuk menolak siksaan Allah kepadamu sedikit pun. Selain kalian adalah kerabatku, maka aku akan menyambung tali kekerabatan tersebut. Gitu ya. Jadi sangat jelas di sini Rasulullah kemudian apa? Kan diperintahkan oleh Allah gimana? Wa anzir ashiratakal akrobin, ya, dan berikan peringatan kepada akrobin, kerabat-kerabat dekat dikumpulkan, gitu. Kan itu. Gitu ya. Sebenarnya ini akhirnya perintah ini terbawa, atau perintah ini akhirnya diteruskan sampai ke kita dengan kalimat apa dalam Quran? Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kita suruh menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Ya, keluarga kita ya kerabat kita, ya, anak kita, pasangan kita, cucu-cucu kita, pokoknya sampai dari apa? Dari karena begitu pentingnya gitu, melakukan perkara ini kan, itu kan. Ya. Dan gitu ya. Nah, apa yang disampaikan Rasulullah ini kan sebenarnya apa? Sangat jelas. Ya, peringatannya sangat jelas. Angkidu anfusakum minan nar. Nah, gitu jelas sekali nggak kalimat itu? Selamatkanlah dirimu, selamatlah diri kalian dari api neraka. Dari api neraka, kan itu. Sangat jelas risalah dari Rasulullah ini. Bahkan saking jelasnya ya lebih jelas daripada sejelasnya sinar matahari. Nah, gitu ya. Dan Rasulullah menyampaikannya dengan perkara yang sangat besar, teman. Perkara yang paling besar, dan di situ ada kalimat perkara yang paling berbahaya,
yaitu an-nar gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Ya. Karena saking saking panasnya bahasanya gitu ya. Saking panasnya gitu ya. Sampai neraka itu kan Allah ciptakan lah apinya berlapis lapis. Lapisannya itu faukihim, kemudian tahtihim. Jadi api neraka itu berlapis-lapis, baik di atasnya maupun di bawahnya. Ya, di atas di bawah apa? Di atas dan di bawah penghuni neraka, gitu ya. Di atas dan di bawahnya penghuni neraka, kan gitu. Kan gitu ya. Kan tadi kita suruh apa? Kalau dalam Quran surah Al-Lailan ayat 14 tadi gimana? Fa'angdartukum narang talabba, gitu ya. Dan maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Bagaimana nyalanya neraka? Surat Az-Zumar ayat 16. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwafullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Ayo dibaca surat Az-Zumar ayat 16. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Ya ibadi fattaqun. Ya. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kepadaku. Wahai hamba-hambaku, takutlah. Gitu ya. Takwa itu diantara pengertiannya takutlah. Gitu ya. Nah, dari sini sangat jelas bagi kita bahwa apa? Itu. Ini ya. Nah, itu memang akhirnya ya mendapatkan peringatan ini. Gitu ya. Mendapatkan apa Peringatan. Gitu ya. Sampai gitu ya. Terkait dengan hal ini gitu ya. Ada hadis yang lainnya agak panjang gitu ya. Gitu ya. Hadis yang ini memberikan pelajaran kepada kita tentang apa? Bahwa Rasulullah itu memberikan ini ya. Memberikan tidak hanya peringatan tapi juga perintah gitu. Di antaranya ada sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi ya. Hadis ini dari Ya'la bin Al-Lashdaq
dari Abdullah bin Jarad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Gitu ya. Jadi hadis ini memberikan apa ya? Hadis ini memberikan apa ya, pemahaman kepada kita terkait dengan apa? Kita itu suruh ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Tabrani ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ini utlubul jannah. Apa artinya? Jadi ketika Rasulullah menyambut dengan ya qaumi, wahai kaum, ya, mintalah surga sekuat kemampuanmu dan larilah dari neraka sekuat tenagamu, gitu ya. Ada yang bisa mengulang kalimat ini? Ini masih koma. Mintalah surga sekuat kemampuanmu dan larilah dari neraka sekuat tenagamu. Dulang, ayo. Mintalah surga sekuat kemampuanmu, kata Nabi, dan larilah dari neraka sekuat tenagamu. Ayo diulang, Bu Mariati. Mintalah surga sekuat kemampuanmu dan larilah dari neraka sekuat tenagamu. Iya, betul sekali. Itu hadis Nabi. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kenapa? Kenapa kita harus minta surga sekuat kemampuan kita dan lari dari neraka sekuat tenaga kita? Karena kata Rasulullah, orang yang mengharapkan surga tidak akan tidur dan orang lari dari neraka tidak akan tidur. Tidur yang dimaksud apa sih? Tidak akan lalai, tidak akan lupa. Sungguhnya akhirat hari ini dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Sedangkan dunia dikelilingi dengan kelezatan dan kenikmatan. Maka jangan sampai melupakan kalian dari akhirat. Jadi gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya gitu ya. Sampai-sampai ketika orang-orang yang tidur, orang-orang lalai gitu ya. Oh, ya, mereka itu biasanya orang lalai itu merasa aman. Ketika dia berbuat kemungkaran, ketika berbuat dosa dan kemaksiatan, ketika melanggar batasan-batasan Allah, maka dia merasa aman dari siksaan Allah. Gitu. Misalnya dia melakukan maksiat, habis itu nggak ada apa-apa tuh, dia ngerasa gitu, merasa aman dari siksaan Allah. Maka Allah menyindir dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 97. Monggo dibaca surat Al-A'raf ayat 97. Hey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Allahumma arhamna bil Quran. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita kalau sebelumnya mereka yang memohon surga sekuat kemampuan mereka dan mereka yang lari dari neraka sekuat tenaga mereka, maka mereka tidak akan
tidur. Yang dimaksud mereka itu tidak lalai. Mereka waspada. Berarti dia berhati-hati gitu ya. Gitu ya. Jangan sampai kemudian dia lalai dari apa? Perintah Allah, dari larangan, dari ancaman Allah berupa apa? Datangnya siksaan. Ya. Baksuna bayatan. Ya. Kedatangan siksaan yang kami berikan di malam hari ya. Wahum naimun, ketika mereka dalam kondisi Tidur. Ya, tiba-tiba udah ini. Itu kan kalau kita lihat berbagai peristiwa di dunia ini, ya kita sering beberapa kali mungkin kita pernah mendengar kisah itu. Terjadinya gempa di sepertiga malam yang terakhir. Terjadinya banjir, longsor di sepertiga malam yang terakhir. Ketika sepadati tidur. Panjenengan tahu terakhir gempa yang di Cianjur itu terjadinya pada saat apa? Dini hari. Gitu kan? Nonton ya. Jadi kita gitu ya. Nah, maka dari sini akhirnya kita itu diajarkan oleh Nabi ya. Kalau Nabi mengatakan jagalah kamu dari neraka. Itu peringatan. Kemudian Rasulullah kan memberikan apa namanya cara. Maksud cara yang dimaksud apa? Cara bagaimana agar kita bisa terhindar dari neraka. Ya gitu. Gitu ya. Maka diantaranya adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita ya. Ini ada sebuah hadis Sahih Bukhari ya. Ini jenengan nanti bisa maos di kitab Az-Zakah babnya As-Sadaqah qabla ar-raddi ya. Atau kitab Az-Zakah babnya Al-Hassu ala Sadaqah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "Ittaqun nar." Ya. Takutlah kau kepada neraka atau jauhilah neraka. Walau bisyikki tamron. Apa itu? Walaupun dengan bisyikin tamron. Apa ini? Walaupun dengan sedekah sebelah butir kurma. Ya. Pamallam yadid fabi kalimatin tayyibah. Kalau tidak mampu untuk sedekah dengan satu butir kurma, dengan cara apa? Fabi kalimatin tayyibah. Hendaklah kita bersedekah dengan yang baik. Kalimat yang baik. Ya, dengan kata-kata yang baik. Kita suruh bersedekah kan gitu. Gitu ya. Masya Allah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan juga dan hadis ini dari Abu Hurairah ya. Dalam kitab Sahih Al-Jami' ya. Hadis yang lainnya bahwa hadis ini dari Adi Ibnu Hatim ya, Adi Ibnu Hatim. Sebelumnya apakah suara Ustaz terdengar jelas? Jelas. Agak. Soalnya Ustaz agak tadi malam ngajar sampai jam 10. Jadi agak serak-serak gimana gitu. Yang penting terdengar ya. Gitu ya. Ya itu sedekahnya Ustaz ya itu Pak. Ngajar itu ya. Ya. Dari Adi Ibnu Hatim radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya Rasulullah gimana? Takutlah kalian terhadap
api neraka. neraka. Lalu Rasulullah memalingkan wajahnya. Setelah Rasulullah ngomong takutlah kamu, ya. Gimana tadi kalimatnya gimana? Kalau bahasa Arabnya gimana? Ittaqunar. Ngerti ya? Ya, takutlah engkau terhadap api neraka. neraka. Lalu beliau memalingkan wajahnya sehingga kami menduga bahwa beliau melihat ke arah neraka. Kemudian beliau bersabda lagi, ittaqunar. Setelah berpaling, kemudian Rasulullah bersabda lagi, takutlah engkau terhadap neraka. Kemudian beliau memalingkan wajahnya lagi. Bahkan beliau mengatakan hal ini, mengatakan ittaqunar, mengatakannya 2 atau 3 kali, kata Adi bin Hatim. Kemudian beliau bersabda, hindarilah oleh kalian, ya, kalimatnya ini. Gimana tadi? Gimana caranya? Ittaqunar walau bisyikin tamron. Ini hadisnya, nah. Ya. Jauhilah kalian, hindarilah oleh kalian, ya, api neraka walau bisyikin tamron. Walau hanya dengan setengah biji kurma. Kalau tidak mampu gimana? Faman lam yajid, gitu ya. Jika kalian tidak mampu gimana? Fabi kalimatin maka ucapkanlah ucapan yang baik. Berkatalah berkata yang baik. Ya, jadi kayak gitu. Ya. Nah, wasiat beliau dengan kalimat apa? Kalimatnya gimana? Wasiatnya beliau ini? Ittaqunar. Ya. Berarti ini nasihat ini kan akhirnya akan bermuara pada makna gimana? Barang siapa yang takut terhadap neraka, maka ia akan meninggalkan apa? Meninggalkan perkara yang di dalamnya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak gitu, ya. Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam hadis yang lain, yang ini hadisnya agak panjang, ya, menyambung hadis sebelumnya, ada memberikan pemahaman kepada kita, menegaskan kembali pemahaman berdasarkan hadis sebelumnya yang tadi kita bahas. Dan hadis riwayat Tirmizi sama, ya, dari siapa tadi? Adi bin Hatim dalam kitab Sahih Al-Jami, ya. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah salah seorang di antara kalian menjaga wajahnya dari panasnya jahanam, meski dengan 1 biji kurma, meski dengan setengah biji kurma. Ya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian akan bertemu Allah dan ada yang berkata kepadanya seperti yang aku katakan kepada kalian. Apa yang dikatakan Rasulullah? Bukankah aku telah membuatkan pendengaran dan penglihatan untukmu? Maka mereka menjawab benar. Kemudian dia bertanya lagi, bukankah aku telah memberikan harta dan anak untukmu? Mereka menjawab benar. Kemudian Allah bertanya lagi, mana kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu? Lalu mereka melihat ke belakang, ke depan, ke kanan, dan ke kirinya, tapi tidak menemukan apapun yang bisa menjaga wajahnya dari panasnya jahanam. Dan Rasulullah melanjutkan, hendaklah salah seorang dari kalian menjaga wajahnya dari neraka meski dengan setengah biji kurma. Bila ia tidak punya, maka dengan tutur kata yang baik. Itu panjang hadisnya. Kita dan kalimatnya begitu indah. Semoga bisa merasuk ke dalam hati kita. Amin. Kita memahaminya. Apalagi sekarang apa? Sekarang
sebenarnya momen yang tepat, yaitu musim Kurban. kurban, gitu kan? Hmm. Kita berniat untuk berkorban, berniat untuk bersedekah, berniat untuk melakukan kebaikan agar apa? Agar diri kita terhindar dari Api neraka. api neraka. Ya, ayo kita berbondong-bondong, kan gitu tuh. Maka kemarin di Cahayaki itu sempat dibicarakan ya di manajemen ya. Kalau dalam fikihnya kalau korban itu kambing 1 orang. Nah 1 orang itu bisa dinamakan dirinya dan kedua orang tuanya dan keluarga besarnya. Sebagian Rasulullah begitu, sunnahnya ada. Ya. Kalau sapi 7 orang. Bagaimana kalau kita belum bisa kambing 1 ekor, belum bisa patungan 7 orang untuk sapi, ya. Maka bersedekahlah, gitu ya. Bersedekahlah, gitu kan ya. Nah, bersedekah dengan dengan harta yang kita miliki, kemudian dikumpulkan dari mereka yang bersedekah untuk dibelikan binatang korban. Itu. Ya, walaupun kalau dalam gambarannya ya, kalau jenengan tuh levelnya bukan lagi sedekah korban, tapi levelnya menjadi sahibul Kurban. maaf, jadi ahlul korban. Gitu nggih. Nah, gitu. Nah, kalau mau sedekah korban untuk ya silakan nanti itu bisa juga. Ya, itu pilihan terakhir kan itu nggih. Nah, itu. Dan seterusnya ya. Maka di sini poinnya terpenting apa? Kita itu suruh menjaga diri kita dari neraka dengan sedekah. Gitu nggih? Dengan apa? Sedekah. Nah, di sini sedekahnya apa? Nabi mengatakan meski dengan 1 biji kurma. Kalau nggak punya dengan 1/2 biji kurma. Itu artinya apa itu? Semampunya. Iya. Nah, jenengan bilangnya semampu jenengan loh. Nggih? Gitu ta? Karena jenengan mampu nggak kalau 1 keranjang kurma? Insya Allah. Iya. Gitu ta? Nah, Nabi itu bicara minimalis sebenarnya gitu kan ya. Gitu. Bahkan kalau toh 1/2 biji kurma aja nggak punya, nggak mampu, maka Nabi mengatakan apa? Suruh apa tadi? Berkata yang baik. Iya. Dengan Ya, toyib. fabi kalimatin thayyibah. Nah, Fabi kalimatin Thayyibah. thayyibah. Maka kita sedekah dengan kata-kata yang baik. Kan itu ya. Itu dia pilihan terakhir. Gitu ya. Mampu untuk berkorban, mampu untuk sedekah. Nah, gitu ya. Kok ditambah apa? Fabi kalimatin thayyibah, Masya Allah. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Soalnya ada yang sedekah tapi kalimatnya kalimat yang gulalin, kalimat yang kasar. Nah, ada loh gitu. Itu kan disindir oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ya. Jadi kita kalau memberi tidak boleh berkata-kata kasar dan menyakitkan hati yang menerima. Kan ngoten nggih wonten niku ya untuk ayatnya. Jadi kayak gitu ya. Ya, oleh karena itu kira-kira apa sih gitu ya. Kalau dalam kitab dijelaskan kira-kira apa makna meski dengan 1/2 biji kurma. Kira-kira maknanya apa niku? Napa niku maknane kinten napa maknanipun? Ayo nggih, nggih. Jadi Allah itu sebenarnya Maha menerima apapun yang kita persembahkan kepada Allah.
apapun yang kita korbankan kepada Allah akan Allah terima. Ya. Mungkin panjenengan kalau bicara tentang sejarah korban, pertama kali siapa sih yang diperintahkan berkorban? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sebelum niku sinten? Wonten sebelum niku. Sinten? Musa. Musa. Nabi Musa, ibu sebutin semua mawon mungkin anu. Nabi Adam. Mungkin wonten sing leres. Napa nggih? Sinten? Putranipun Nabi Adam alaihissalam. Sinten? Nabi. Sinten ta putrane Nabi Adam? Nabi dan Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Ya, Habil dan Qabil. Ya. Jadi pada masa tertentu Nabi Adam ini diperintahkan oleh Allah untuk mendidik anaknya, ya, karena kedua anak Adam ini, Habil dan Qabil ini memiliki karakter yang berbeda, memiliki aktivitas hidup yang berbeda, maisyahnya berbeda, ya gitu. Kalau Habil karakternya lembut, katanya baik, sopan. Kalau Qabil kasar. Tapi kalau badannya kekar dan besaran Habil, gitu ya. Ya, jadi gitu ya. Kalau Qabil itu, kalau Habil sopan, kalau Qabil itu, kalau orang Jawa bilang orangnya agak, nanti kalau tidak sopan itu apa bahasa orang Jawanya? Tidak punya, ya tidak sopan. Ya tidak sopan itu Jawa ini apa? Orang duwe duga. Nggih. Berakhlak buruk. Iya. Orang Jawa, bahasa Jawa kok. Jenengan ini orang Jawa toh? Napa? Murah orang duwe duga. Oh nggih. Ugal-ugalan Ustaz. Ugal-ugalan. Oh nggih leres pun niku. Sinten ingkang saged ngulangi? Jangan sampai wong Jawa hilang Jawanya. hilang Islamnya. Alhamdulillah. Yang penting Islamnya yang nggak hilang ya itu. Gitu ya. Baik ya, kita lanjutkan ya. Jadi ketika Allah merintahkan kepada Adam untuk memberikan pelajaran kepada kedua anaknya berkorban, nah ternyata kalau Habil itu dia itu maisyahnya, aktivitas hidupnya, ya kerjaannya adalah apa? Dia memiliki ternak, ya, atau pemburu. Jadi ya, sedangkan Qabil itu petani, atau lebih tepatnya bukan petani tapi tuan tanah. Dia pemilik tanah banyak gitu. Maka ketika mereka diperintah untuk berkorban, maka masing-masing akan berkorban berdasarkan apa yang mereka miliki, gitu kan? Kalau bahasa jenengan yang mereka mampu. Akhirnya Habil berkorban domba yang besar dan gemuk, gitu ya. Sedangkan Qabil karena dia itu tuan tanah atau petani, dia berkorban gandum. Tapi gandum yang setumpuk gandum yang busuk. Kan kalau tuan tanah itu salah satu karakternya itu Apa? pelit. Pelit. Nah itu Bu Natawi aja tahu. Ya, biasanya gitu. Rata-rata yang banyak. Iya. Bu, ini maksudnya ini kita belajar dari Qabil. Dia itu punya gandum yang disimpan itu yang baik-baik, yang kualitasnya bagus, punya banyak. Tapi yang dikorbankan untuk Allah yang setumpuk gandum yang busuk. Maka ketika mereka berkorban, kemudian ada api dari langit.
kemudian menyambar yang disambar mana? Yang disambar domba. Maka yang disambar itu kalau ketentuan dalam sejarah yang disambar itu yang diterima korbannya. Akhirnya yang diterima korbannya hadir. Ya sejak itulah mulai. Jadi sebelum berkorban itu sudah ada perseteruan di antara mereka. Padahal masih satu bapak. Gitu. Di bumi masih luas. Betul? Masih sedikit orangnya. Tapi mereka berantem. Nama anaknya Nabi. Kalau anak-anak kita bukan Nabi berantem berarti biasa ya. Betul ya. Kok jenengan sih? Kemujeng jangan-jangan anaknya suka berantem. Ya wajar, Ustaz. Wajar ya. Iya. Sama dengan siapa? Syekh Ali. Kalau jauh dari kakak Hani, pengen, kakak nggak pulang-pulang gitu. Ketika kakaknya pulang, berantem. Diajak berantem terus. Ya begitu balik ke kampus, kakak kok nggak pulang-pulang tuh ya. Kangen. Iya. Ini apalagi insya Allah setelah lagi musim apa? Setelah kenaikan kelas musim libur. Nah ini nanti di rumah Ustaz nanti apa namanya? Ramenya iya komposisinya komplit. Ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Semua ada di rumah. Nanti kita sudah ada beberapa agenda gitu ya. Nah, begitulah korban. Gitu ya. Begitulah korban yang disampaikan oleh Qabil dan Habil, dan yang diterima adalah Habil. Ya. Yang diterima siapa? Habil. Korbannya siapa? Habil. Ya. Begitulah dirinya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau panjenengan apa nih memahami ternyata kenapa sih apa namanya sedekah itu bisa menyelamatkan wajah kita dari jilatan api jahanam kan gitu ya. Ada sebuah kitab namanya At-Tadawi bis-Shadaqah. Ya. Kitab At-Tadawi bis-Shadaqah. Nah, ditulis oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam ya. Dalam kitab itu dituliskan bagaimana kebiasaan para salafus saleh. Salafus saleh itu siapa? Generasi pertama ya. Sahabat pertamanya Rasulullah. Generasi pertama ya, yang langsung dibina, dididik oleh Rasulullah. Bagaimana mereka terkait dengan sedekah? Di antaranya adalah dalam kitab itu ditegaskan ya terkait dengan sedekah ini, yaitu Umar ya, sahabat Umar bin Khattab ya, khalifah yang kedua dalam Khalifatul Rasyidin ya. Umar berkata, sesungguhnya di akhirat kelak amalan saling membanggakan diri. Amalan saling apa? Membanggakan diri. Membanggakan diri. Maka sedekah berkata, gitu ya. Jadi yang namanya amalan itu misalnya sholat itu dia akan membanggakan, akulah amal soleh yang paling baik. Kemudian amalan yang lain misalnya haji, enggak, akulah amalan yang paling baik. Mereka saling membanggakan diri. Maka kemudian amalan sedekah berkata, sesungguhnya akulah yang paling utama daripada kalian. Itu. Sedekah menjadi amal yang utama. Sampai Nabi mengatakan tadi apa? Walau hanya satu butir kurma. Iya, ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada kalimat walau hanya setengah biji kurma, walau bisyikin tamron atau walau tamron, walaupun satu biji kurma atau bisikin tamron, separuh biji
Kurma. biji Juga kurma. kurma. Ya. Nah, gitu. Hmm. Sampai-sampai ada juga khalifah namanya Abdul Aziz bin Umar. Ya. Ya. Abdul Aziz, ya. Ya. Yes. Jadi Abdul Aziz bin Umar itu siapa? Bukan khalifah ya, tapi dia ayahnya khalifah. Khalifahnya sama namanya. Kalau khalifahnya namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, Abdul Aziz ini keturunannya Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Abdul Aziz itu keturunannya Umar. Jadi namanya sama nggih. Namanya Umar bin Abdul Aziz sama dengan namanya siapa? Kakeknya, yaitu Umar bin Khattab. Umar. Gitu. Nah, mengatakan beliau memberikan nasihat Sholat itu mengantarkanmu menuju setengah perjalanan. Gitu ya. Kemudian puasa mengantarkanmu pada pintu. Pintu apa? Pintu Pintu surga. kebaikan, pintu surga. Sedangkan sedekah memasukkanmu ke dalamnya. Gitu. Ya Allah. Gitu. Maka ada kesempatan ini. Untuk apa tadi? Untuk ayo, ini apalagi di Idul Kurban ini namanya momentum tahunan. Gitu. Jadi tidak setiap saat kalau ini, karena ini fadilahnya besar, keutamaannya besar. Keutamaannya apa? Besar. Nah, berikutnya ada lagi, gitu ya. Misalnya ada sahabat namanya Ibnu Abi Al-Jad, gitu ya. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya sedekah itu menolak 70 pintu keburukan. Sedekah menolak 70 pintu keburukan. Bukan. pintu keburukan. Itu berarti membuka banyak sekali pintu kebaikan. Gitu ya. Kemudian ada seorang ulama yang ahli nasihat. Namanya Yahya bin Mu'ad. Beliau memberikan nasihat dengan kalimat, aku tidak tahu biji yang timbangannya sebanding gunung di dunia. Jadi aku tidak tahu ada biji yang timbangannya itu sebanding gunung yang besar di dunia ini. Illa sodakoh, kecuali min sodakoh, dari sodakoh. Sodakoh itu kalau ditimbang itu bisa sebandingan gunung yang sangat besar. Jadi kayak gitu. Jadi gitu Masya Allah ya. Maka sampai Nabi walau bisikin tamron itu di situ. Walaupun hanya setengah biji kurma. Nah, gitu. Sampai ada Abu Hatim berkata dalam kitab ini, bakhil. Apa bakhil itu? Apa? Bakhil. Bakhil itu apa? Ahli bakhil. Pelit. Iya. Pelit. Ya, jangan. Ustaz nggak bertanya seperti siapa, nggak perlu ya. Bakhil kata Abu Hatim. Iya. Kalau jenengan murah senyum itu tandanya boten bakhil. Kalau orang yang bakhil itu dia itu sulit tersenyum. Lihat orang lain selalu merendahkan. Karena bakhil itu salah satunya sifatnya adalah ujub, takabur, ya, sum'ah gitu. Maka Abu Hatim berkata, bakhil adalah pohon di neraka yang dahannya di dunia. Maka siapa yang bergantung dengan dahan-dahannya, jadi bakhil itu seperti pohon di neraka, tapi dahannya ada di
dunia. Ya. dunia. Maka siapa yang bergantung dengan dahan-dahannya itu, ia akan mendorongnya ke neraka. Sebagaimana dermawan. Dermawan itu orang yang bersedekah. Yang dimaksud dengan dermawan itu pohon di surga yang dahan-dahannya ada di dunia. Maka siapa yang bergantung dengan dahan-dahannya, maka ia akan mendorongnya ke surga. Dan surga itu adalah apa? Rumahnya orang-orang dermawan. Gitu. Jadi nggak ada itu penghuni surga yang bakhil, nggak ada. Karena bakhil itu hanya penghuni Neraka. neraka. Gitu ya. Maka ketika orang soleh mendatangi orang fakir dan meminta sedekah darinya, maka dia berkata. Jadi ketika ada orang soleh ya, mendatangi orang fakir dan meminta sedekah darinya. Jadi ketika ada orang minta apa? Ada orang minta sedekah kepadanya, maka orang soleh ini berkata, selamat datang untukmu yang datang bawa bekalku kepada Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang minta-minta sama kita malah mengatakan gimana? Selamat datang. Selamat datang untukmu yang datang kepadaku dengan membawakan bekalku yang aku bawa menghadap Allah. Gitu. Itu sahabat. Ya, gitu. Kalau kebanyakan sekarang gimana? Ada orang minta-minta, kita malah prasangka buruk. Nutup pintu. Kuat kok yo minta-minta tuh yo. Nutup pintu ya Ustaz. Bener kok. Iya gitu ya. Masih Gitu. masih Iya. muda. Ya Allah. Masih muda gitu. Lah aku yang itu kok minta-minta di jalan sama gendong-gendong anak, jangan anak-anak sewaan itu bayinya itu ya. Iya. Biar orang kasihan, di malah prasangka gitu. Malah sujon. Ya kayak gitu. Maka sekarang udah tahu kita. Kalau orang minta kasih aja. Gitu kan? Wis rasa mikirin ya itu kok minta-minta di jalan kok yo gendong anak bayi. Gitu kan wis rasa mikirin. Iya benar Ustaz, ya Allah. Terlepas dia itu anak yang itu sewaan atau tidak, kita niatnya sedekah. Karena itu yang akan bekal kita. Seperti Nabi, ketika Nabi itu menyembelih kambing, ya, kemudian sama Aisyah disedekahkan. Nah, disedekahkan kambing itu, kemudian disisakan kaki, ya, kaki depan itu. Nah, gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya, Aisyah, kamu miliki apa? Apa yang kau miliki sekarang? Tadi kambing tadi disedekahkan semua ya Rasulullah, kecuali kaki ini jadi dua kaki depan, katanya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Aisyah, sungguh dua kaki depan ini aslinya bukan hak milik kita. Kita nggak bisa memilikinya. Yang kita miliki yang mana? Yang tadi yang kita sedekahkan. Itu hak milik kita, itu yang sudah kita keluarkan di jalan Allah. Nah, maka ayo kita memotivasi diri kita masing-masing. Yuk segera. Ini momentum untuk bersedekah, untuk apa? Untuk apa? Untuk untuk korban. Karena ini momentum. Karena kalau momentum itu karena waktunya ditentukan oleh Allah. Hanya setahun sekali, itu pun di bulan Dzulhijjah. Itu pun cuma 4 hari. Tanggal 10, 11, 12 dan 13. Ya. Iya. Jadi di hari di hari Korban ditambah 3 hari tasrik. Seperti itu ya. Alhamdulillah
Ya, mungkin begitu untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sudah 1 jam lewat 5 menit loh nih. Jenengan mendel mawon ta ya. Gak terasa Ustaz. Oh iya, Ustaz lagi asing jelasin kok habis waktunya jenengan. Tat, Nggak oh ya kerasa. habis tat ngono lho. Iya. Iya. Ya, ya pun mohon maaf nggih nyuwun pangapunten nawi waktunya terlalu panjang. Kelebihan 5 menit. Bosan napa-napa Ustaz. Nggak kerasa. Terus subur. Malah mendel mawon kok. Terima Oh kasih. nggih. Nggih. Ya matur suwun mugi-mugi kajian enten ing enjang menika saged nambahin iman lan takwa. Saha Allah memberikan rezeki berupa pemahaman ilmu ingkang sae dumateng kita sami sehingga Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk saged mengamalkannya Amin. untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Kita akhiri sareng-sareng kadhewasan hamdalah saha doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Maafu minkum nyuwun pangapunten sedaya kelepatan kula sekeluarga. Ustaz akhiri. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz sekeluarga diberi kesehatan. Panjang Amin umur. matur suwun mungkin jenengan sedaya nggih sehat sae Amin. berkah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin nggih Bu Ibu sedaya. Terima kasih.